Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Sekarang di poin keberapa? Nah, baca Abdul Bikar. Sallallahu alaihi wasallam ila qiyam as-sa'ati ala ulil amri min a'immatil muslimin la yubtilu syai'un wala hajja adzalik. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwa berjihad itu harus bersama pemimpin yang sah. Kalau kita tinggal di suatu negara, maka pemimpin negara itu yang akan memimpin kita untuk berjihad. Tentunya ini adalah jihad yang sifatnya memerangin orang-orang kufar. Jadi bukan jihad jihad difa. Karena jihad itu ada dua, jihad difa melakukan pembelaan, yang kedua jihad memerangin. Jadi kaum muslimin pergi ke suatu negara memerangi orang-orang kufar, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar di sana disembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dulu kaum muslimin jihadnya senantiasa di bawah pemimpin. Para sahabat tidak pernah berinisiatif sendiri, ayo kita jihad, tanpa dibawa bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa banyak peperangan semua dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dijadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai akidah karena di sana ada kelompok-kelompok yang enggak mau berjihad, yang mereka enggak mau dibawa pemimpin. Mau berjihad sendiri-sendiri bersama kelompok mereka. Pergi ke Afghanistan, pergi ke Pakistan, pergi ke Suriah, pergi ke Irak. Mereka berangkat. Diutus sama sama pimpinan mereka, pimpinan ormas, pimpinan jamaah mereka. Tidak tidak ada izin dari pemerintah atau presiden. Maka kata penulis wa annal jihad madin, bahwasanya jihad dari dulu, sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah, hingga ditegakkannya hari kiamat. Qiyamis saah di sini maknanya adalah hingga ditiupkan angin, mematikan setiap nyawa-nyawa kaum muslimin. Karena nanti sebelum dibangkitkan hari kiamat, itu kaum muslimin mati duluan. Mati semuanya, tidak ada lagi yang sholat, tidak ada lagi yang adzan. Karena pas ditegakkan hari kiamat, itu yang tersisa adalah syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Tidak ada lagi orang mukmin di situ. Nah, yang dimaksud qiyamis saah di sini adalah ketika dikirim angin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan orang-orang mukmin. Nah, pas di situ sudah tidak ada lagi orang mukmin, maka jihad tidak lagi disyariatkan bersama pemimpin. Ma'ulil amri, bersama ulil amr. Ulil amr ini adalah orang yang kita serahkan urusan kita kepadanya. Tentunya min a'immatil muslimin, dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Timbul pertanyaan sekarang, kalau sekiranya pemimpin kita kafir, qadarullah mungkin Ahok yang jadi presiden tahun 2024 nanti. Ya. Akhirnya gimana ini sikap kita? Apakah kita taat? Maka tidak ada ketaatan terhadap pemimpin yang kufar, yang dia zahiran bawah, kekufurannya sangat-sangat jelas. Kekufurannya sangat-sangat jelas. Tidak ada as-sam'u wa ta'ah.
Karena Allah memerintahkan di surah An-Nisa itu ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada kata-kata di sini minkum, dari kalian, dari pemimpin kalian, yaitu kaum muslimin. La yubtiluhu syai'un, tidak ada sesuatu yang membatalkannya. Kita senantiasa di bawah pemimpin, di bawah bendera pemimpin dalam melaksanakan jihad, wal hajja kadzalik, demikian juga haji. Jadi haji haruslah di bawah bendera pemimpin. Karena itu sangat memberikan manfaat yang besar kepada kita, Pak. Apakah itu haji reguler ataukah haji plus? Kenapa? Karena maktab mudah kita dapati, baik itu nanti di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, dan yang tempat-tempat yang lainnya, banyak akses yang kita bisa peroleh dengan mudah kalau itu diatur oleh pemimpin. Nah, ini manfaat dari haji di bawah pengaturan pemimpin. Nah, baca betul pikir. Wadaf'us sadaqah, dan menyerahkan zakat min sawaim. Sawaim ini adalah hewan ternak yang dia digembala liarkan. Jadi hewan ternak yang wajib dizakati itu, Pak, ada 3. Sapi, onta, dan kambing. Ketiga-tiganya ini kapan wajib dizakati? Kalau dia digembala liarkan, tidak diaritkan. Kalau sekiranya kita punya kambing 1000 ekor, tapi kita aritkan, ambilkan pakan sendiri, maka nggak ada zakatnya. Paham? Demikian juga sapi. Sapi kita mungkin sampai 200 ekor, nggak ada zakatnya kalau kita aritkan sendiri. Nah, kata penulis, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu membolehkan membayar zakat kepada pemimpin. Nanti pemimpin yang mentasrif, membagikan lagi ke fuqara wal masakin, ke fakir miskin. Demikian juga zakat-zakat yang lainnya, Pak. Zakat-zakat yang lainnya. Di antaranya apa lagi? Zakat asman, alat tukar, uang dan emas dan perak, kalau sekarang uang kertas. Kemudian zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat rikas, dan zakat fitrah. Nah, lebih baiknya kita salurkan ke pemerintah atau yang ditugaskan oleh pemerintah. Dalam hal ini Basnas ya. Basnas, bukan Basarnas. Basnas ya. Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kalau kita menyerahkan ke pemerintah, Pak, nanti kalau dia mau colong, mau dia curi, mau dia nggak dibagikan, mau dia ribakan nanti ke pedagang-pedagang, maka kita berlepas diri. Gugur kewajiban kita sudah. Itu urusan dia nggak salurkan, nggak terserah dia. Beda halnya kalau kita serahkan zakat itu ke DKM masjid yang tidak ada izinnya. Tidak ada izinnya, nanti dia sifatnya wakalah saja. Perwakilan kita dalam hal menerima dan menyalurkan zakat kita. Paham? Ketika nanti si DKM ini dia ambil zakat kita, dia makan gitu, Pak, maka kita dianggap belum bayar zakat. Paham? Nah, taruh seumpamanya dia simpan 1 karung, ternyata itu zakat kita, zakat fitrah kita, maka kita belum terhitung bayar zakat. Itu bedanya. Ada ikhwan dari Lojanan sana cerita, Ustaz, di samping rumah saya ada masjid, dia terima zakat fitrah 1,5 ton dari masyarakat, 1,5 ton beras. Setelah itu dia bagi fakir miskin 5 kilo satu orang gitu, hanya berapa orang saya dikasih. DKM-nya ngambilin 1 orang 50 kilo. La ilaha illallah. 50 kilo satu DKM yang ngambil 50 kilo. Saya bilang itu haram semua dia ambil, harus dia kembalikan. Karena mereka nggak punya hak mengambil sedikit pun, 1 butir beras sedikit pun nggak boleh mereka ambil. Karena mereka nggak ada izin
dari pemerintah. Kalaupun ada izin, itu hanya dapat gajinya dia. Kalau dia ngurusin beras, kerjanya berapa gitu, itu hanya sekedar gaji. Nggak boleh dia ngambil seenaknya. Paham Pak? Nah, itu bedanya apa? Kalau kita menyerahkan zakat ke pemerintah dan ke DKM. Jadi DKM ini sifatnya apa? Wakalah, perwakilan saja. Dia tabarruan, berbuat baik kepada jamaahnya untuk mengumpulkan dan menyalurkan kepada yang berhak. Tapi kalau kita mau salurkan sendiri, maka tidak mengapa. Apalagi kalau sekiranya ada keluarga kita yang ternyata berhak menerima zakat, maka itu yang kita kedepankan. Itu yang kita kasih. Nah, baca Abu Imran. Wan nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawalihim wa la yadri ma'hum 'inda Allahi faman qala innahu mu'minun haqqan fa huwa mubtadi'un wa man qala innahu mu'minun 'inda Allahi fa huwa minal kadhibin wa man qala inni mu'minun billahi fa huwa musibun. Nah, poin yang ke-27 ini penulis bawakan permasalahan tentang istisna fil iman. Istisna itu maknanya adalah ucapan seseorang, ana mu'minun insyaallah. Aku beriman insyaallah jika dikehendaki oleh Allah. Paham? Ucapan ini boleh kalau sekiranya tidak didasari dengan keraguan-raguan. Paham Pak? Tidak didasari dengan keraguan-raguan. Seperti kalau ada orang diundang ke acara pernikahan. Pak, saya undang Bapak ke acara nikahan anak saya. Insya Allah. Tapi dia ragu-ragu nih. Dia ucapkan apa? Insya Allah. Tapi dia dengan ragu-ragu. Iya atau enggak? Dia masih ragu nih kan ya. Maka orang yang seperti ini dia belum bisa memastikan. Nah, kalau sekiranya ucapan saya beriman insya Allah melahirkan keraguan, ini enggak boleh, haram hukumnya Pak. Paham? Haram hukumnya. Tapi kalau sekiranya insya Allah yang sifatnya tahqiq, pasti, karena ada insya Allah yang maknanya pasti Pak. Yaitu tak kala kita masuk ke kuburan, kita mengucapkan doa yang ada kata insya Allahnya. Apa bunyinya doanya itu? Ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlad diyar, antum lahikun, wa ana insya Allahu bikum lahikun. Ini insya Allah yang pasti. Tahqiqon, laisa ta'liqon. Paham Pak? Karena semua kita pasti akan ke kuburan. Nah, kata penulis di sini, wan nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawarisim. Manusia itu dihukumi mukmin dari sisi apa namanya? Dari sisi zahirnya. Kalau dia sudah bersyahadat, sudah sholat, ya sudah kita hukumi dia apa? Mukmin. Adapun permasalahan hatinya, apakah dia munafik atau enggak, itu urusan Allah. Kita lihat dia, Masya Allah, pakai peci, pakai sarung, dia datang ke masjid sholat, maka secara asal dia adalah muslim. Naik ke tingkatan berikutnya adalah mukmin. Ini secara zahirnya berlaku hukum-hukum Islam padanya. Ketika nanti bapaknya meninggal dunia, dia dapat warisan. Paham? Dia dapat warisan. Ketika dia nanti meninggal dunia, dia dikubur di kuburan kaum muslimin. Kenapa ini dibawakan Pak, permasalahan ini? Karena banyak di tengah-tengah masyarakat kita yang seenaknya mengkafirkan orang lain. Paham? Ada di sana kelompok ini yang mengatakan, wah, kamu murtad, kamu keluar dari kelompokku. Paham? Dia keluarkan kita. Dia kafirkan kita. Kenapa? Karena tidak ikut kelompoknya dia. Ini bahaya. Lebih baik memasukkan orang ke dalam Islam
daripada salah mengeluarkan orang dari Islam. Wah, ini luar biasa. Karena di dalam hadis disebutkan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Jika ada orang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, sini. Sementara dia bukan kafir, maka bisa kembali kepada dirinya. Ini bahayanya. Salah dalam memasukkan orang ke dalam Islam itu lebih baik daripada salah dalam mengeluarkan orang dari Islam. Wala yadri ma hum indallah. Kita tidak tahu apa mereka di sisi Allah. Apakah munafik, majusi kah, ataukah kufar kah, pura-pura masuk ke dalam Islam? Kita nggak bisa nerka ini. Coba lihat Pak Umar bin Khattab itu ditusuk berkali-kali oleh Abu Lu'lu' al-Majusi ketika dia mengimami salat subuh berjamaah. Abu Lu'lu' al-Majusi ini salat ikut bareng dengan sahabat, gabung di Masjid Nabawi. Para sahabat yang lain nggak mengatakan dia adalah majusi, dia adalah munafik, enggak. Secara zahirnya dia adalah muslim. Ternyata dia adalah majusi yang pura-pura masuk ke dalam Islam. Jadi kita itu tidak tidak dibebani terhadap apa yang ada di dalam hati seseorang. Paham Pak? Kita hanya melihat zahirnya orang saja. Kayaknya hatinya seperti ini. Paham? Hatinya jelek ini. Itu urusan Allah dan dia. Bukan urusan kita. Faman qala innahu mu'minun haqqan fahuwa mubtadi'un. Barang siapa yang berkata sesungguhnya dia adalah mukmin yang sebenar-benarnya, dia menjazamkan dia adalah mukmin sebenar-benarnya, mukmin yang apabila dibacakan Al-Qur'an wajilat qulubuhum, menggetar hatinya, mukmin yang sempurna salatnya khusyuk. Ini adalah mubtadi. Kenapa? Karena dia pastikan dirinya tidak ada kesalahan sedikit pun. Ini adalah kesalahan. Wa man qala innahu mu'minun indallahi fahuwa minal kadzibin. Ini juga suatu kesalahan kalau dia mengatakan sesungguhnya aku adalah mukmin di sisi Allah. Siapa yang mengetahui kamu mukmin yang benar atau tidak? Sementara dia sudah memastikan dirinya. Dia seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man qala inni mu'minun billahi fahuwa musibun. Dan barang siapa yang berkata sesungguhnya aku adalah seorang mukmin dengan pertolongan Allah, maka dia telah benar. Atau mukminun insyaallah. Nah, baca Bimran. Mubtadi'atun. 6. Wal murji'atu. Murji'ah ini adalah kelompok sesat. Jadi urutan kelompok sesat itu Pak yang muncul di kalangan sahabat, yang pertama adalah Khawarij. Ini kelompok yang pertama muncul di tengah-tengah para sahabat. Bibit-bibitnya ada di zaman Nabi. Kemudian muncul lagi kelompok namanya Qadariyah. Kelompok yang kedua ini. Ini juga masih di kalangan sahabat. Kemudian muncul lagi kelompok Rawafid. Orang-orang yang dibakar Ali bin Abi Thalib karena gulu terhadap Ali, menganggap Ali sebagai Tuhan. Kemudian muncul lagi kelompok berikutnya Murji'ah. Nah, ini nanti kita akan jelaskan. Kemudian muncul lagi kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, 6 kelompok ini disebut dengan Usulul Firaq. Pusatnya kelompok-kelompok sesat. Tidaklah kelompok sesat yang ada saat ini di Indonesia atau di luar Indonesia semuanya menginduk kepada 6 kelompok ini, Pak. Apa saja?
Contoh Ikhwanul Muslimin. Ini induknya kemana? Ke Mu'tazilah. Induknya ke Khawarij. Asy'ariyah. Ini induknya ke Murji'ah. Induknya ke Jahmiyah. Syiah. Induknya kemana? Ke Rafidah. Syiah Rafidah. Khawarij yang suka bom-bom bunuh diri saat ini. Yang mengkafirkan kaum muslimin. Ini apa? Induknya adalah Khawarij. Jadi semua kelompok sesat yang ada saat ini pasti ada mengekornya ke 6 usulul firaq ini. 6 kelompok yang muncul di kalangan para sahabat. Apa itu Murji'ah? Murji'ah adalah kelompok yang tidak memasukkan amal ke dalam iman. Paham, Pak? Jadi dia mengatakan iman itu adalah ucapan saja atau pembenaran saja. Tidak ada kaitannya dengan amalan. Paham? Tidak ada kaitannya dengan amalan. Nanti melahirkan akidah bahwa iman saya tetap sempurna meskipun tidak melakukan amalan atau melakukan keburukan. Ini namanya Murji'ah, Pak. Kenapa banyak koruptor-koruptor dari kalangan menteri agama? Banyak koruptor-koruptor dari kalangan menteri agama. Karena di antara akidah yang dimiliki sebagian kaum muslimin adalah akidah Murji'ah ini. Menganggap bahwa apapun saya lakukan itu tidak akan mengurangi iman saya. Saya mau mencuri kah, mau membunuh kah, mau membakar Al-Qur'an kah? Itu tidak mengurangi sedikit pun keimanan saya. Iman saya tetap sempurna. Paham? Iman saya tetap sempurna. Ini akidah apa? Akidah Murji'ah. Dan ini ada pada Asy'ariyah juga. Mereka Murji'ah. Dalilnya mana, Pak, mereka? Dalilnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Mereka berdalil dengan firman Allah yang banyak. Di antaranya, Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Bagaimana sisi pendalilannya? Mereka menganggap bahwa, lihat, ketika Allah menyebutkan iman dan amal, itu menggunakan huruf waw. Waw ini tufidu al-farq bainahuma. Contoh saya katakan gini, Muhammad datang dan Ibrahim. Maka mereka menganggap bahwa Ibrahim dan Muhammad ini suatu hal yang berbeda. Sehingga mereka memisahkan amal dengan apa? Dengan iman. Iman lain sendiri, amal lain sendiri. Sementara Ahlussunnah mengatakan bahwa iman itu qaulun wa amal. Ucapan dan amalan. Apapun yang kita lakukan, ini adalah bagian dari apa, Pak? Dari iman. Jadi terkadang ada seorang akhwat atau seorang perempuan, dia nggak pakai kerudung, Pak. Nggak pakai kerudung. Terus kita tanya, kenapa kamu nggak pakai kerudung? Kan yang penting hatinya apa? Hatinya baik. Hatinya baik. Ini adalah turunan akidah apa? Akidah Murji'ah. Yang menganggap bahwa iman itu pembenaran dalam hati. Tidak ada pengaruh perbuatan saya yang luaran ini. Luaran saya mau bentuknya kayak apa, itu nggak mempengaruhi hati saya. Hati saya tetap apa? Tetap baik. Sementara Ahlussunnah mengatakan bahwa apa yang ada di dalam itu akan mempengaruhi luaran. Idza salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kalau hati ini baik, pasti luarannya juga baik. Jika yang di dalam ini rusak, Pak, pasti di luaran juga rusak. Ini nggak boleh dibohongin. Nggak boleh luaran rusak, dalam baik, nggak ada itu. Pasti dalamnya juga rusak. Jadi Murji'ah ini merupakan lawan dari Khawarij. Nah, itu intinya. Murji'ah lawan dari apa? Dari Khawarij. Kalau Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar,
Kalau Murji'ah enggak, mukminun kamilul iman. Mukmin sempurna apa? Keimanannya. Dia kekal di dalam surga, enggak disiksa di dalam neraka. Pelaku dosa besar menurut orang Murji'ah, mereka seperti Abu Bakar, sempurna imannya. Coba lihat rusaknya akidah Murji'ah ini. Sampai Ibnul Qayyim berkata dalam nuniyahnya bahwa wahai Murji'ah, silahkan bakar Al-Quran, celah Rasulullah, celah Allah, bunuh para nabi. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan yang tidak menurunkan iman kalian. Paham Pak maksudnya ini? Silahkan kalian lakukan apa yang kalian mau lakukan. Menurut kalian itu tidak mempengaruhi iman. Ini apa? Rusaknya akidah Murji'ah. Terus baca Abi Imran. Wal qadariyatu mubtadi'atun billah wa man ankara minhum anna Allah ya'lamu ma yakunu qabla an yakuna wa huwa kafir. 6. Jadi Qadariyah ini adalah kelompok yang mengingkari campur tangan Allah pada perbuatan manusia. Contoh gini Pak, kita nanti setelah kajian ini mau ngapain? Mau makan bakso kah? Mau makan coto Makassar kah? Paham? Kita mau ngapain? Mau langsung tidur kah nanti kalau pulang dari masjid? Itu perbuatan Bapak sendiri. Nggak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nggak ada campur tangannya Allah. Maka ini adalah Qadariyah. Apapun yang saya lakukan itu perbuatan saya sendiri. Istiqlal, saya merdeka, nggak ada campur tangannya Allah. Ini adalah majusu hadhil ummah, kata Rasulullah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa kira-kira Pak? Karena majusi itu meyakini ada dua Tuhan kan? Tuhan baik dan Tuhan buruk. Nah, kalau Qadariyah meyakini bahwa ada Tuhan baik pula, ada Tuhan yang buruk. Perbuatan yang baik-baik itu Allah yang lakukan. Adapun yang buruk-buruk itu bukan Allah yang melakukan. Nah, dulu ada di bagian rapak sana ada spanduk yang tulisannya rezeki itu hasil korupsi itu bukan rezeki. Ada dulu tulisannya. Hasil korupsi itu bukan bukan rezeki. Bagus sekali Pak ucapan ini kan? Hasil korupsi itu bukan bukan rezeki. Kalau kita amati, ini adalah akidah Qadariyah. Dia menganggap bahwa dari hal-hal yang haram, perbuatan yang haram, hasil yang haram, itu bukan rezeki dari Allah. Padahal mau yang haram kah, yang halal kah, semuanya adalah rezeki dari Allah. Cuman dengan cara yang haram atau dengan cara yang halal. Nah, ada lagi yang lebih sesat. Lebih tinggi kesesatannya sampai dikafirkan oleh ulama. Yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tahu nanti setelah terjadi. Bapak nanti ngapain setelah ini? Nanti Allah tahu pas itu terjadi. Paham Pak? Ini adalah akidah yang diyakini oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah berpemikiran Qadariyah al-Gulah, yang guluh. Yang menganggap bahwa Allah itu mengetahui kalau kalau terjadi. Kalau belum terjadi Allah belum ketahui. Menurut mereka siapa nanti presidennya nanti Allah tahu pas ada suara, banyak suara. Pas nanti di Februari tanggal 14 Februari itu. Nanti Allah tahu di situ. Allah nggak tahu menurut mereka sekarang. Dan ini ada juga pada Asy'ariyah yang mereka menganggap bahwa ilmu Allah itu sudah azali, nggak ada pada sesuatu yang terjadi saat ini. Ini adalah akidah yang menyimpang. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwa
apapun yang kita lakukan, Pak, itu adalah ciptaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibangun di atas keinginan kita. Dalam artian kita mau melakukan apa, itu juga ada kasbun minal ibad, ada usaha dari hamba. Sehingga nanti menepis akidah Jabariyah yang menganggap bahwa manusia itu seperti robot yang dia harus diremote oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca hidayat wa annal Jahmiyah. Jahmiyah ini adalah kelompok yang mengikut kepada Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Kelompok yang meniadakan seluruh nama dan sifat-sifat Allah. Tidak ada satupun nama dan sifat yang mereka tetapkan. Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak menyayangi, tidak membenci, tidak ada sifat yang ada pada Allah. Nama juga enggak ada. Ini adalah kelompok Jahmiyah. Pengikut Jaham bin Safwan. Jadi Jahmiyah ini kenapa mereka meniadakan nama Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka punya kaidah bahwa sesuatu yang bersifat itu mengharuskan jism, berbentuk. Kalau sesuatu yang berbentuk berarti sama dengan dengan manusia. Kira-kira ada sifat enggak, Pak, yang tidak berbentuk? Ada kira-kira? Coba Bapak sekarang merasakan ini enggak? Merasakan angin ini? Hah? Bapak rasa angin ini? Iya. Angin ini kadang dingin, kadang panas kan? Kipas angin ini dia menendang angin yang ada di sekitaran sini. Paham? Kalau seandainya Balikpapan ini ada musim panas, maka yang keluar dari kipas angin itu panas semua. Paham, Pak? Karena dia akan menendang apa yang ada di sekitaran sini. Nah, angin yang ditendang oleh kipas angin ini, itu kita bisa rasakan. Tapi dia tidak berbentuk kan? Coba Bapak tangkap, nggak bisa, nggak ada bentuknya. Jadi tidak mesti sesuatu sifat itu harus berbentuk. Dan tidak mesti juga kita harus melihat atau dibaca oleh indera kita. Itu bukan suatu keharusan. Contoh, Pak, kita kan semua ini punya akal kan ya? Paham? Kalau kita mengatakan bahwa sesuatu yang sifat itu harus terlihat, maka kita semua ini nggak punya akal. Kenapa? Karena akal kita tidak ada yang bisa melihatnya. Nah, berikutnya Rafidhah. Baca. Rafidhah ini adalah kelompok sesat dari kalangan Syiah. Kenapa mereka dikatakan Rafidhah? Rafidhah itu maknanya orang yang berpaling. Karena tatkala Zaid bin Ali bin Al-Husain ditanya tentang Abu Bakar dan Umar, kata Zaid bin Ali bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah teman baik kakek saya, sahabat kakek saya. Dia bertanya ini tujuannya agar mengeluarkan ucapan-ucapan yang jelek terhadap Abu Bakar dan Umar. Ternyata beda. Zaid bin Ali bin Al-Husain ternyata mengatakan yang baik-baik terhadap Abu Bakar dan Umar. Akhirnya mereka rafadu, berpaling dari Zaid tadi. Akhirnya mereka membuat kelompok sendiri yang dikenal dengan Ja'fariyah atau Imamiyah atau Isna Asyariyah. Nah, semuanya ngumpul di Iran sana. Rafidhah, Imamiyah, Isna Asyariyah atau Ja'fariyah semuanya ngumpul di Iran. Pecah ke Yaman dan ke Oman.
Kalau Oman itu Syiah Ubaidiyah. Kalau di Yaman itu Syiah Zaidiyah. Nah, Houthi itu awalnya adalah Syiah Zaidiyah. Kemudian setelah melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah, mereka gabung dengan dengan Iran. Jadilah pemikirannya sekarang seperti Syiah Isna Asyariyah atau Rafidhah. Demikian juga Hizbullah yang ada di Lebanon. Nah, adapun Hamas yang ada di Palestina, mereka ini menerima bantuan lebih lebih loyal kepada Iran daripada negara-negara Arab yang lainnya. Karena Hamas ini dia kelompok yang lebih condong kepada Ikhwanul Muslimin atau Mu'tazilah, yang mengumpulkan seluruh kelompok sesat tujuannya untuk menegakkan kembali Khilafatu Utsmaniyah. Padahal catatan sejarah Pak, Khilafatu Utsmaniyah itulah yang membantai cucu-cucu Muhammad bin Abdul Wahab. Membunuh cucu-cucu Syekh Muhammad Abdul Wahab yang ada di Hijaz atau di daerah Saudi. Maka orang-orang yang menggembor-gemborkan tegaknya kembali Khilafah Utsmaniyah, mereka ini adalah Ikhwanul Muslimin. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanyakan Pak? Ya, kalau sekiranya pihak DKM-nya dia memang masuk kriteria yang disebutkan oleh Allah, fakir kah atau miskin kah, atau dia terlilit utang kah, maka dikhususkan dikasih. Ada masalah. Apakah dia nanti satu RT 7 di sini semua ngasih ke dia, itu lebih bagus. Agar nanti tahun depan terangkat derajatnya. Tadinya dia miskin, tahun depan dia jadi agnia, orang kaya. Dia lagi yang nyalurkan zakat. Daripada dikasih ke banyak orang, tahun depan dia tetap miskin lagi. Tampak? Ini siasah, politik dalam menyalurkan zakat. Kalau sekiranya terkumpul 100 juta nih, zakat harta. Terus ada orang miskin satu, dikasih 100 juta nih. Akhirnya dia dagang salome, dagang ini, akhirnya maju. Nah, ini lebih bagus daripada dikasih 100 ribu. Berapa orang kalau 100 juta kira-kira itu? 100 ribu dibagi 100 juta per orang 100 ribu. Kira-kira saya agar 1000 orang dong. 1000 orang. Seperti dulu yang pernah terjadi sebelum COVID itu di masjid Istiqomah itu ya. Ada orang kaya yang punya kapal tanker banyak, dia bagi-bagi 100 ribu satu orang. Zakat hartanya MM-an. Miliar-miliar. Dulu pernah, tahun berapa itu kira-kira? Tahun berapa itu Pak Rifai? Di Masjid Istiqomah itu. Ngantrian panjang orang dikasih 100 ribu satu orang. Nah, kalau ada orang miskin dikasih langsung 100 juta. Kira-kira tahun depan dia jadi miskin lagi Pak, kira-kira? Enggak, kecuali dia ternyata miskin tapi pemain sabu-sabu kan? Miskin tapi pemain sabu-sabu. Iya bisa. Iya, zakat harta kah atau zakat beras kah? 6. Demikian Pak, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.